Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga ini. Anak-anak sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Meskipun belajar di rumah, tetap harus semangat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah sehingga ilmu yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat. Dimulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang ada di bab 8 untuk kelas 10. Untuk yang akan kita pelajari bersama di sini yaitu Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-32. Jadi diharapkan kalian bisa membaca surat Al-Isra ayat 32 ini sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf serta hadis terkait. Makharijul huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf ya. A-I-U-nya itu jelas. Oke. Kemudian juga diharapkan bisa menghafal surat Al-Isra ayat 32. Selain itu, mengamalkan isi yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 32. Kemudian untuk yang bagian kedua ada Al-Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Ini juga membaca sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian bisa menghafal surat yang ke-24 ini ayat yang kedua dengan fasih dan lancar serta hadis terkait nanti ada. Kemudian juga berperilaku sesuai dengan surat An-Nur ayat yang kedua, yaitu menerapkan sikap menjauhi perbuatan zina. Ini ada sedikit gambaran kasus HIV di Indonesia tahun 2017. HIV itu apa toh? Ya, salah satu penyakit yang menyerang imunitas tubuh. Ini ada 242.699 total kasus sampai dengan Maret 2017. Grafiknya itu terus naik ya, grafiknya terus naik dari 2005 kemudian sampai 2017 ini sudah mencapai 41.000 orang yang terkena. Nah, ini sumbernya adalah laporan HIV/AIDS triwulan 1 2017 dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Kemudian anak remaja sekarang itu kadang kan pengen ya sedang mencari jati diri, pengen juga untuk kenal dengan lawan jenis, tapi tolong buang pikiran zina ya. Zina di sini ada huruf H-nya ini karena zina itu akan menyebabkan hina. Sebelum apa? Sebelum menyesal selama-lamanya. Nah, jadikan masyarakat kita itu kanan kiri kita, tetangga kita, lingkungan kita itu masyarakat yang berbudaya, yang pasti jauh dari pergaulan berbahaya. Nih, oke, kita masuk di surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Kita baca dulu bareng-bareng. Kita mulai dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Kemudian yang selanjutnya kita identifikasi tajwid dari surat Al-Isra ayat yang ke-32 ini. Ada 6 yang kita tampilkan sesuai yang ada di materi terdahulu, yaitu ada kata lafat atau lafat wala
Hukum bacaannya apa ini? Hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Ya, mat tabi'i itu alasannya kenapa kok ada disebut dengan mat tabi'i? Karena huruf lam ini berharokat fathah yang diikuti dengan alif. Anak-anak sekalian, mat tabi'i itu tidak hanya huruf yang kemudian berharokat fathah dan diikuti alif, tapi ada dua lagi, yaitu huruf yang berharokat dhammah yang kemudian diikuti dengan wawu sukun. Yang ketiga, huruf dengan harokat kasroh yang diikuti dengan ya sukun. Ini semuanya disebut dengan mat tabi'i. Kemudian lafat taqrobu, ada qalqalah sugro di situ. Ya, alasannya adalah karena huruf qaf berharokat sukun. Ada berapa huruf itu ya? Kalian di SD maupun di SMP kan pernah mendapatkan itu. Baju di toko ada 5 ya. Ada ba, jim, dal, po, dan qaf. Nah, qaf ini termasuk huruf qalqalah. Kenapa qalqalah sugro? Karena ada di tengah kata. Beda dengan qalqalah kubro, itu biasanya ada di akhir kata dan bertasdid. Kemudian yang ketiga ada az-zina innahu. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Alasannya adalah karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafal yang berbeda atau kata yang berbeda. Az-zina itu satu kata, innahu itu kata yang lain. Maka kalau ada mat tabi'i, ya, na-nya itu kan panjang itu. Tadi saya sebutkan di atas, huruf yang berharokat fathah diikuti dengan alif. Di sini alifnya bentuknya alif bingkong. Ya, maksudnya panjang. Ketemu dengan hamzah, huruf alif kemudian berharokat kasroh, di situ hamzah. Nah, ini maka disebut dengan mad jaiz munfasil karena antara azina dan innahu itu berbeda kata. Kemudian yang keempat, innahu sendiri. Innahu sendiri ini ada nun bertasdid. Nun bertasdid atau bersyaddah, ada harokat tasdidnya, ini disebut gunnah. Bacaan gunnah yang lain apa? Ada satu lagi, yaitu mim bertasdid. Itu ya. Kemudian yang kelima ada mad wajib mutasil. Ya. Mad wajib mutasil ini berbeda dengan yang tadi, yang nomor 3 mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu berbeda kata. Ya. Mad tabi'i dengan hamzahnya itu berbeda kata. Tetapi kalau yang kelima ini mad wajib mutasil itu ada mad tabi'i, sa di situ kan panjang, ada alifnya juga, harokat fathah, kemudian ada diikuti dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah, tapi di dalam satu kata. Sa'a itu satu kata, maka disebut dengan mad wajib mutasil. Yang terakhir di situ ada sabila. Nah, sebelumnya adalah sabilan. Tetapi karena ini merupakan mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu karena ada fathah tanwin terletak pada daerah wakof, nah, tempat berhenti. Maka tidak lagi dibaca sabilan, tetapi dibaca sabila. Mengenai panjang pendek untuk bacaan-bacaan atau hukum bacaan yang ada di situ akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Kemudian yang ketiga ini kita mengartikan perkata. Surat Al-Isra ayat yang ke-32 ini. Ada wala taqrabu, ya. Wala taqrabu ini artinya dan janganlah kalian mendekati. Az-zina, zina itu sendiri, innahu sungguh zina itu, kana adalah fahisyah. Fahisyah itu keji. Keji. Wasa'a dan sangat buruk, sabila jalan. Ya, dan janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan keji dan sangat dan merupakan jalan yang sangat buruk. Nah, ini arti perkata.
Sedangkan terjemahan sesuai dengan Kemenak, maka surat Al-Isra ayat 32 ini dapat diterjemahkan dengan dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian untuk asbabun nuzul dari surat Al-Isra ayat 32. Asbabun nuzul itu apa toh? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat. Apa itu asbabun nuzulnya? Ayat 32 ini kok diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah itu kenapa? Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, yaitu Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami, yaitu Jarir, telah menceritakan kepada kami, yaitu Salim ibnu Amir, dari Abu Umamah, bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Wah, seketika kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya, seraya berkata, diam kamu, diam kamu. Kemudian Rasulullah bersabda, dekatkanlah dia padaku. Lalu pemuda itu mendekati Rasulullah Muhammad SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu kemudian duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuan? Pemuda itu pun menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Rasulullah bersabda kembali, menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu pun menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu, seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah farjinya, maksudnya adalah kemaluannya. Maka sejak itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Itu mengenai sebab turunnya ayat tersebut ya. Kemudian zina ini tidak boleh dilakukan, bahkan mendekati pun tidak boleh. Baru bertanya saja sahabat sudah tidak suka, sudah menghardik ya, baru bertanya, apalagi
mendekati, bahkan apalagi melakukan. Kemudian ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina itu merupakan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan yang disebut juga dengan perbuatan zina. Perbuatan tersebut biasanya disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, kemudian transgender. Untuk lesbian ini adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Sedangkan gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain. Atau sering disebut dengan homoseksual. Nah, adapun untuk biseksual yaitu seseorang yang tertarik baik pada pria maupun wanita. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang disebut perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong untuk melakukan zina. Itu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, contoh perbuatan mendekati zina itu apa? Satu, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Nih. Kemudian melihat aurat dan menghayalkannya. Kemudian yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Nah, ini ingat ya, jangan melihat film porno, jangan, nggak boleh. Ini termasuk contoh perbuatan mendekati zina. Tuh, kemudian membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Hati-hati ini. Kemudian yang keenam, memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Nah, kemudian yang ketujuh ini yaitu menghafalkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, dihafalkan sendiri. Semoga bisa. Ya, untuk bekal juga ini. Kalau pengen ada keinginan berbuat zina, ingat ayat ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu ya. Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina, jangan mendekati zina. Ya, zina itu merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan untuk membahas surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang kedua. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat untuk tugasnya juga dipenuhi, dikerjakan, kemudian dikirimkan. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.